我可拿定了！杀！是百朝大战应有格局。小家伙就已经要从地。看来你对这个小家伙黑马，只有第一林动。倒像是要杀人灭口。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan seri Wudong Xiankun Season 6 episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-8-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Ledakan kekuatan yang begitu besar pun telah dikeluarkan oleh Feng Chen, di mana dia akan mengeluarkan kartu andalannya. Segelaungan langit naga hitam dirinya keluarkan, yang mana seketika saja naga itu muncul dari atas langit. Apa yang dilakukan oleh Feng Chen bisa dilihat langsung oleh semua orang yang ada di tempat itu, karena dia menggunakan jiwa naga. Lindong tidak menduga dan ia juga memiliki pusaka jiwa tingkat langit. Lindong tidak menduga dia juga memiliki pusaka jiwa tingkat langit. Naga hitam muncul dan langsung saja melancarkan serangan kepada Lindong. Feng Chen yakin jika terus seperti ini, maka Lindong akan mati di tangannya. Lindong langsung saja menggunakan teknik naga langit hijau, yakni perisai sisik hijau demi bisa menahan serangan-serangan dari naga hitam. Hanya saja serangan itu terlalu kuat dan membuat Lindong terus termundur cukup jauh. Tidak hanya itu saja, namun perisainya juga telah hancur, yang membuat Feng Chen yakin ini adalah akhir dari hidup Lindong. Sedangkan dua murid lainnya menganggap kalau Lindong telah salah memilih lawan, karena Feng Chen sudah berada di alam abadi tingkat keempat. Tapi gadis ini merasa jika ada yang berani meremehkan Lindong, maka orang itu pasti akan kalah. Karena bagaimanapun Lindong belum menggunakan kartu andalannya. Kembali ke sisi pertarungan, di mana Feng Chen dibuat sangat terkejut pasalnya Lindong masihlah dapat bertahan dari serangannya. Bahkan dia itu tidaklah menerima luka yang cukup serius. Lindong sudah tahu kalau pusaka jiwa tingkat langit memang merepotkan. Feng Chen tidaklah menduga dan semua itu dan langsung saja melancarkan serangan lagi kepadanya. Lindong teruslah menghindar dari kejaran naga hitam, namun semua itu sia-sia saja. Karena kemanapun dirinya pergi, ia akhirnya tertangkap juga. Zero merasa semua ini adalah salahnya. Dia ingin membantu, namun ditahan oleh Martin. Pasalnya Lindong bisa dengan mudah mengatasi hal tersebut. Lonceng naga hijau Lindong keluarkan untuk bisa menahan serangannya, di mana dalam gitu naga hitam tidak akan mampu menyentuh tubuhnya. Tapi lilitan dari naga hitam sangatlah kuat, jadi Lindong tidaklah mungkin bertahan terlalu lama. Karena itulah dia menggunakan teknik naga langit hijau yang seketika saja tubuh Lindong lindungi oleh armor naga. Tidak hanya itu, namun sosok naga juga telah muncul. Dengan kemunculan dari roh naga ini, tentu saja terjadi pertarungan dua naga di antara mereka. Lindong langsung saja mengeluarkan naga hijau untuk bisa menyerang Feng Chen. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau naga hijau Lindong bisa mendominasi. Naga hitam mencoba lepas dari serangannya, namun semua itu terlalu sulit. Bahkan kini naga hijau langsung saja menjatuhkan naga hitam yang menciptakan ledakan besar. Bahkan hal itu membuat Feng Chen mengalami luka dalam yang cukup serius. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lindong memiliki niatan untuk menghabisinya. Feng Chen mencoba mengancamnya karena jika dia berani, maka dinasti angin dan awan tidak akan melepaskannya. Tapi Lindong tidaklah peduli dan pada akhirnya serangan naga hijau milik Lindong dan mudah menghabisi nyawanya. Setelah Feng Chen meninggoy, pusaka jiwa tingkat langit dan juga segel abadi sekarang telah menjadi miliknya. Kabar Lindong yang menghabisi Feng Chen dari dinasti super telah diketahui oleh semua orang, dan gini maka Lindong telah berhasil menembus peringkat langit. Hal tersebut tidaklah pernah terjadi. Tidaklah heran mengapa semua orang begitu terkejut. Gadis ini sudah menduga kalau Lindong akan selalu penuh kejutan. Martin dan yang lainnya menyusul Lindong karena dia terlalu lama menyelesaikan pertarungannya. Segel abadi juga sudah mereka serap, tapi masih ada beberapa sisa segel abadi. Luyan memberikan hal ini kepada Lindong, sedangkan Suro juga memberikan segel abadinya sebagai tanda terima kasih.
Mereka ini tentu tidaklah bisa menerima hal itu. Terlebih lagi kehadirannya mengingatkan Lindong kepada adiknya. Jadi ia akan memberikan sisa segel abadi kepadanya. Menerima ini semua tentu saja membuatnya senang. Lindong pun memperkenalkan dirinya dan yang lainnya. Zoro pun menyapa mereka. Di sini Martin ingin melihat seberapa hebat segel abadi dari dinasti Super. Sin berpindah ke sebuah tempat di mana para tetua telah berkumpul. Pengurus Istana Suri 9 Surga tidaklah menduga pertarungan yang baru saja dimulai, tapi Lindong dari dinasti rendah sudah hendak naik ke peringkat langit. Mereka cukup tertarik kepadanya. Pengurus Sekte Jimat penasaran jika Lindong berhasil mencapai final, maka dia akan masuk ke sekte mana. Pengurus Sekte Pedang yakin tetua itu sangat tertarik kepadanya. Tapi bagi Liu Tong dari Sekte Yun, Lindong hanyalah kuda hitam saja. Karena hanya juara pertama saja yang bisa bergabung dengan Sekte Yuannya. Tapi Udong dari Sekte Dao tentu saja sudah mengenalnya. 是百朝大战应有格局。家伙就已经要从地。看来你对这个小家伙黑马，只有第一。 Kembali kepada Lindong, di mana kini semua orang sudah mengenal mereka. Martin yakin para murid dari dinasti Super akan datang untuk membuat masalah. Tapi jarak mereka dengan 24 besar peringkat langit masih cukup jauh. Jadi jika mereka memang berniat kemari, maka Lindong dengan senang hati bertarung dengan mereka. Martin menyarankan Lindong untuk memulihkan kekuatannya dulu. Lindong mengajak Zoro pergi bersama mereka. Tapi sebelum itu, pria tadi menghentikan Lindong karena dia sangatlah tertarik kepadanya dan mengajaknya untuk berduel. Di sini Lindong penasaran apakah dia kemari untuk membalas dendam Feng Chan. Tapi pria itu tidaklah membenarkan hal tersebut. Ia bahkan memberikannya sebuah obat, pasalnya tujuannya kemari karena tertarik dengan kekuatan Lindong. Berhubung dia sedang terluka, ia tidak akan memanfaatkan kondisinya itu. Obat yang dia berikan berguna untuk memulihkan luka Lindong dengan cepat. Ia harap mereka bisa kembali bertemu di puncak Gunung Baijiu. Lindong penasaran siapakah dia, yang mana pria ini bernama Qin Tian, alam abadi tingkat ke-6 dari dinasti surgawi. Zoro mengenalinya karena Qin Tian itu adalah peringkat pertama dari daftar langit. Lindong juga tertarik kepadanya dan berharap mereka bisa bertemu di puncak Gunung Baijiu. Qin Tian pun mempersilakan mereka pergi karena tidak ingin mengganggu. Tapi sebelum itu dia meminta Lindong menghindari pewaris 4 sekte iblis, terutama 3 iblis keluarga Song, karena mereka itu sedang memburu para pewaris sekte agung. Lindong paham dan mereka pun pergi dari tempat itu. Berhubung mereka tidak jadi bertarung, maka gadis ini pun mengajaknya pergi. Pasalnya sudah tidak ada tontonan lagi. Qin Tian berjanji kepada Hong Ling setelah berhasil menang dalam perang 100 kelompok, dia akan membuktikan kepanasannya. Berpindah kepada Lindong dan juga Zoro, di mana Lindong tahu betul kalau kekuatannya dalam segel ini akan menyerang balik tubuhnya. Walaupun kekuatan ini sangat ganas, tapi ada banyak segel yang menekannya. Tapi jika Zoro membukanya secara sukarela, maka ia tidak akan melukai Lindong. Lindong cukup tertarik dengan formasi tersebut. Ia langsung saja menyentuhnya, namun gadis ini sedikit malu karena jari jemari Lindong hampir menyentuh dadanya. Lindong yakin kalau kekuatan gadis ini terpengaruh karena telah menahan formasi segel. Zoro berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan menekan kekuatan itu sepenuhnya. Lindong paham dan memberikan dukungan kepadanya. 这股力量虽狂暴无比，那你的实力，终有一日我能将这。 Sedangkan di sisi luar, Martin dan juga Liu Yan tengah memulihkan diri. Tapi ada tamu yang tidak diundang. Mereka datang dengan sangat cepat dan Martin langsung saja melakukan penyerangan. Musuh mereka kali ini adalah 3 orang, di mana mereka berencana untuk menghabisi semuanya dan tidak akan membiarkan mereka hidup. Martin menyerahkan 2 lainnya kepada Liu Yan, sedangkan ia akan menghabisi pemimpin mereka. Alhasil pertarungan pun telah terjadi. Dalam pertarungan itu, terlihat dengan jelas kalau serangan Liu Yan tidak terlalu efektif, sedangkan Martin tengah fokus dengan pria ini. Di mana ia tahu kalau sosok ini merupakan pengguna aliran sesat yang berkultivasi di kuburan dan bahkan mengorbankan umur demi menyerap energi. Serang Martin mendapatkan pujian dari Jenderal Jiwa Kematian Wilayah Suan. Dia yang berada di alam abadi tingkat 5 yakin kalau Martin akan mati. Namun Martin tidak takut karena kekuatannya tidaklah sehebat itu. Pria ini terlalu meremehkan Martin karena berbagai serangannya bukanlah apa-apa di hadapannya. Tidak ingin kalah, tirai hantu dia gunakan untuk bisa mengalahkannya. Tapi di hadapan Martin, serangannya dapat mudah dia hancurkan. Dan apa yang terjadi, Martin yakin betul kalau tujuan sosok ini bukanlah demi segel abadi, melainkan demi menghabisi seseorang.
Martin teruslah melakukan penyerangan kepadanya. Namun di tengah pertarungan tersebut, sesuatu telah terjadi di dalam gua, yang mana ini telah menarik perhatian sosok itu, karena meyakini ada seseorang yang tengah melakukan penerobosan. Ia langsung saja melakukan penyerangan ke dalam gua, namun ini berusaha untuk ditahan oleh Martin, karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan Lindong diganggu. Tapi masalah masihlah belum selesai karena badai petir telah muncul. Untuk Liu Yan sendiri masihlah fokus dalam pertarungan menghadapi lawan-lawannya. Ia menyadari kalau Lindong akan melakukan kenaikan, yang mana itu juga berpengaruh kepada tubuhnya. Benar saja dia itu kesulitan untuk menggunakan kekuatannya. Martin yang menyadari hal itu bergegas untuk melindunginya, tapi ini membuat pria satunya bisa memasuki gua. Martin mencoba mengejarnya, tapi dia bingung harus melindungi Liu Yan atau Lindong. Sedangkan Lindong sendiri perlahan mulai merasakan kenaikannya, sedangkan Zoro sendiri menggunakan binatang warisannya untuk bisa melindungi mereka. Dan begini Martin pun bisa memberikan bantuan kepada Liu Yan. Ia bisa dengan mudah memukul mundur kedua sosok itu. Sedangkan Zoro akan menghadapi pria ini, pasalnya ia tidak akan membiarkan dia menyentuh Lindong. Karena Zoro memiliki kekuatan warisan membuatnya semakin bersemangat dan langsung saja melakukan penyerangan. Di mana hal itu membuat Zoro kesakitan. Tapi ia bisa membentuk segel tahap kedua untuk bisa memperkuat binatang warisannya. Alhasil serangan pria itu dan mudah dia hancurkan. Dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Tapi sepertinya Zoro tidaklah bisa menggunakan kekuatan ini dalam waktu yang cukup lama. Benar saja binatang warisan pun telah berhasil ditahan kembali, yang membuat pria itu ingin melakukan penyerangan kepadanya. Untung saja sebelum serangan itu mengenainya, Lindong datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Serangan pria ini telah berhasil dihancurkan. Karena dia sudah kembali, Lindong meminta untuk menyerahkan semua ini kepadanya. Karena Lindong adalah lawan yang kuat, jadi pria itu pun menyerap kekuatan dari dua rekannya. Lindong tidaklah takut dan dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan segel raungan langit naga hitam. Merasa kekuatannya masih belum cukup, pria ini pun terus menyerap kekuatan dari dua rekannya. Bahkan tidak hanya kekuatan, namun jiwa kedua rekannya juga telah dirinya hisap. Padahal urusan Tuan Agung masihlah belum mereka selesaikan. Melihat semua itu, Lindong tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Alhasil serangan langsung saja dia lancarkan. Tapi semua ini agak telat karena pria itu sudah berhasil menyerap dua jiwa rekannya. Adu serangan pun telah terjadi di antara ia dengan serangan Lindong. Entah apa yang terjadi karena ledakan besar pun tercipta. Yang malah ternyata pria ini dan mudah menghancurkan serangan Lindong. Meskipun begitu, ia tetap tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.